Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus tahu benar bahwa di dalam hati orang Yahudi tidak ada kasih akan Allah. Memang kata-kata ini ditujukan kepada orang Yahudi, tapi bukan tidak mungkin kata-kata yang sama juga ditujukan kepada kita. Tentang kamu, aku tahu bahwa kamu tidak punya kasih akan Allah di dalam hatimu. Dengan ini makin jelas bagi kita bahwa Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu tahu isi setiap hati. Karena itu tidak ada gunanya kita membohongi isi hati, atau bisa saja kita memanipulasi sesama, tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Seringkali saya mengatakan kepada kita bahwa tidak perlu tipu-tipu di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak pergi sharing kitab suci, kalau kita tidak pergi misa, kalau kita tidak pergi ikut kor lingkungan, kalau kita tidak pergi
pendalaman APP, tidak usah kita cari-cari alasan untuk kasih tahu di teman-teman lingkungan bahwa saya ada halangan ini, saya ada halangan itu. Percuma, karena Tuhan tahu apa sebenarnya yang menjadi alasan kita. Tuhan tahu alasan utama itu tidak ada hati untuk datang. Kalau orang ada hati untuk core lingkungan, untuk pendalaman APP, untuk kegiatan KBG dan lingkungan, maka segala alasan lain akan dienyahkan. Bapak Ibu, bukan untuk membanggakan diri, saya sudah 4 pertemuan selalu hadir, karena memang hati saya tertuju pada pendalaman bahan APP. Bukan karena tidak punya kesibukan, tapi saya tahu itu penting untuk saya. Untuk saya lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih dekat dengan sabda Tuhan, untuk lebih dekat dengan umat, untuk lebih dekat dengan orang-orang lain. Kita punya banyak waktu untuk bekerja, kita punya banyak waktu untuk kesibukan. Untuk pendalaman itu cuma butuh 1 jam, malam lagi, pas kita sudah tidak kerja apa-apa lagi. Gitu juga core lingkungan, tapi anehnya justru orang susah untuk datang di saat-saat itu dengan aneka bentuk alasan. Tapi saya hanya mau mengatakan percuma kita mencari alasan, karena dasarnya kita tidak ada hati untuk datang. Jadi tentang kamu, aku tahu kamu tidak punya kasih akan Allah di dalam hatimu. Kepada kita dan umat kita juga Tuhan selalu bilang tentang kamu, aku tahu kamu tidak punya kasih untuk Allah dan kasih untuk gereja dan parokimu. Percuma kita membohongi publik, percuma kita membohongi pengurus lingkungan dan pengurus KBG. Lebih baik kita hidup apa adanya, karena toh lihat Tuhan menembus penglihatannya sampai ke kedalaman hati. Karena ternyata Bapak Ibu, keselamatan dan hidup kekal itu tidak diperoleh dari pengetahuan dan kehebatan untuk menyelidiki. Yesus bilang apa kepada ahli Taurat? Kamu menyelidiki kitab suci, tapi kamu tidak percaya akan apa yang ditulis di situ. Kamu tidak mengikuti apa yang ditulis di situ. Jadi hidup tidak hanya untuk menyelidiki, tapi melakukan. Maka yang menyelamatkan itu bukan jadi pakar kitab suci, tapi orang yang menghidupkan apa yang ditulis dalam kitab suci. Itulah kenapa kita perlu ikut pendalaman Bapak Ibu. Kita perlu ikut sharing. Kita coba memaknai kitab suci itu dalam konteks hidup yang nyata, hidup yang real. Mungkin saya bisa kasih contoh, dan mungkin tadi malam di KBG Santa Cecilia sudah mendengar, untuk yang hadir atau yang sudah nonton di YouTube bisa tahu. Apa hubungan antara pertobatan Sakeus dengan pohon yang dia panjat? Apa? Kalau kita tidak datang, kita tidak tahu. Apa hubungannya dengan kita menghargai alam? Ternyata karya keselamatan Tuhan itu diberikan kepada kita melalui alam, melalui pohon. Pohon itu sarana. Kalau tidak ada pohon itu, tidak mungkin Sakeus bertemu Yesus. Dia mau lihat dengan cara apa? Tapi dengan bantuan pohon, dia bisa panjat pohon. Ketika dari atas pohon, dia lihat Yesus. Yesus lihat dia, lalu Yesus bilang, Sakeus turun, aku mau mampir di rumahmu. Dan terjadilah keselamatan. Jadi alam raya dengan segala isinya itu alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat dan rahmat kepada kita. Makanya jangan meremehkan pohon-pohon yang ada, isi alam yang ada. Tapi bagaimana kita menghayati itu kalau kita tidak dengar penjelasannya? Jadi itulah maksud dari kita hidup untuk menjalankan kitab suci, bukan untuk menyelidiki kitab suci. Juga bukan hanya alam dan segala isinya dijadikan sarana. Yang paling utama, Yesus adalah utusan Tuhan untuk menjadi perantara rahmat. Kita bicara rahmat itu gratis, tetapi tidak otomatis. Artinya, rahmat diberikan kepada kita melalui sebuah perjuangan dan melalui perantara. Kalau tidak ada perjuangan dan pengorbanan, tidak akan pernah rahmat itu datang. Tidak mungkin kita tidur, kita urus diri, kita urus rumah tangga, kita urus keluarga, kita urus pekerjaan, tiba-tiba rahmat datang. Perlu ada pengorbanan untuk ke gereja, perlu ada pengorbanan dan waktu untuk bertemu orang lain, untuk kegiatan rohani. Waktu itu baru rahmat bekerja. Kalau kita diam-diam saja, memang gratis tapi tidak datang. Juga rahmat itu mengalir lewat perantara. Seperti kemarin saya bilang, per Mariam ad Jesum, melalui Maria kita sampai kepada Yesus, dan rahmat dari Yesus kita terima melalui Bunda Maria. Maka perlu datang doa pada Bunda Maria,
datang misa Bunda Maria, doa rosario, perlu. Maria itu penuh rahmat Bapak Ibu. Ngapain kita sia-siakan? Jadi salam Maria penuh rahmat. Kita tahu Maria punya rahmat yang penuh. Ngapain kita tidak datang minta? Kan rugi. Dan setiap orang yang berdevosi kepada Bunda Maria, entah rosario, entah novena, pasti selalu dikabulkan. Dan itu bukan sebuah kebohongan, itu sebuah kesaksian hidup. Tapi bagaimana kita tahu itu kalau tidak datang misa, tidak dengar khotbah, bagaimana penjelasannya? Juga, misalnya saya yang berbicara sekarang juga perantara rahmat untuk Bapak Ibu. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu tidak didengarkan Tuhan, tapi kalau saya minta, Tuhan dengar. Kamu punya dosa, kamu tidak mungkin minta langsung kepada Tuhan supaya dosamu diampuni. Kamu harus datang kepada pastor, minta penitensi. Nah, itulah maksud dari cerita dalam bacaan pertama, ketika Musa sebagai perantara rahmat Tuhan untuk umat Israel, dia bilang, kau punya umat itu sudah kurang ajar Musa, saya mau kutuk mereka, sudah terlalu tegar tengkuk. Tapi Musa bilang apa? Tuhan, masa begitu? Nanti Tuhan malu loh. Dulu Tuhan yang bilang keluarkan mereka dari perbudakan Mesir supaya mereka selamat. Nanti kalau Tuhan kutuk lagi, tepuk tangan itu orang Mesir, karena dikeluarkan dari Mesir ternyata untuk mereka menderita dan mengalami musibah. Terus masa Tuhan tidak ingat Tuhan punya kasih sayang kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan Tuhan sudah berjanji bahwa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan sumber rahmat. Masa Tuhan marah? Akhirnya apa? Tuhan batal marah. Hanya karena Musa minta, Tuhan batal marah, menyesalah Tuhan dan membatalkan rencananya itu. Artinya Bapak Ibu memang punya iman, tapi belum tentu doa Bapak Ibu itu Tuhan dengar. Tapi kalau saya yang minta, pasti Tuhan dengar. Kenapa? Saya sudah ditakdirkan dan diutus menjadi utusan Tuhan. Bandingkan dengan intensi-intensi misa, Anda bisa berdoa langsung, tapi tentu berbeda kalau sudah ada di tangan saya, didoakan dalam misa, sudah lain. Karena itu Tuhan menghargai orang yang Dia utus. Dan kalau kita yang minta, pasti Tuhan dengar. Seperti yang kemarin saya bilang di Gua Maria, Tuhan dengar, saya minta supaya misa tanggal 13 dan prosesi itu cuacanya bagus, Tuhan dengar, alam dengar. Karena kita ini mungkin potongannya begini-begini menurut Bapak Ibu, mungkin orang yang lain menganggap begini, tapi kita ini sudah dipilih untuk menjadi utusan Allah, perantara rahmat. Semoga apa yang kita dengar dari cerita dalam bacaan pertama, juga semoga apa yang telah kita dengar dari apa yang Yesus sampaikan sendiri dalam Injil, bahwa tentang kamu, saya tahu di hatimu kamu tidak punya kasih akan Allah, menjadi sebuah inspirasi dan pembelajaran untuk kita. Jangan sibuk cari banyak alasan untuk tidak ke gereja dan tidak ikut kegiatan gereja. Kita tidak bisa menipu Tuhan walaupun kita bisa menipu sesama. Juga jangan remehkan siapapun yang diutus oleh Tuhan sebagai perantara rahmat, karena untuk menaklukkan hati Tuhanlah mereka diutus. Dan kalau mereka minta seperti Musa minta, pasti cepat Tuhan berbelas kasih dan menyesal, atau Tuhan pasti membatalkan rencana yang tidak baik untuk kita. Semoga Tuhan memberkati.